Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Selasa 6 Desember 2022. Bacaan sebagai bahan permenungan diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 40 ayat 1 sampai 11, di mana Yesaya menyampaikan kabar gembira. Tuhan berfirman agar umat dihibur, ditenangkan hati, karena perhambaan sudah akan berakhir, kesalahan diampuni, dan ada suara agar mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sion diminta menyampaikan kabar gembira ini dari atas gunung, agar semua orang di atas muka bumi ini menerima kabar sukacita karena datangnya Anak Manusia. Sedangkan pada bacaan Injil dikisahkan mengenai domba yang hilang. Gembala yang mempunyai 100 ekor domba dan satu di antaranya hilang, meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun untuk mencari yang sesat itu. Dan kalau sudah ditemukan, amat sukacitalah besarnya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mencermati, membaca, mendengar perumpamaan mengenai domba yang hilang, minimal dalam hati saya muncul rasa yang agak aneh. Seorang gembala yang mempunyai 100 ekor domba dan kehilangan satu, kemudian meninggalkan yang 99 hanya untuk mencari yang tersesat. Bukankah ada resiko yang 99 itu akan lari, diterkam binatang buas, dicuri orang, dan sebagainya? Dengan demikian, kehilangannya lebih besar. Tetapi dari perumpamaan ini, yang ingin disampaikan adalah kasih karunia Allah yang begitu besar atas domba-dombanya. Satu pun yang hilang akan dicari, agar sebagai gembala mendapatkan seluruh dombanya untuk dikumpulkan di dalam kandang sejati, yakni surga abadi. Allah yang Maha Rahim, Allah yang berbelas kasih ditampilkan dalam perjanjian baru ini
Karena seringkali dalam perjanjian lama digambarkan Allah yang murka, Allah yang kejam, Allah yang pemarah. Tetapi Yesus menampilkan Allah yang berbelas kasih, Allah yang mencari domba-dombanya yang hilang. Dengan demikian yang paling pokok bagi Allah, kembalinya, ditemukannya domba yang hilang itu. Maka pesan yang pertama adalah Allah yang sungguh Maha Rahim, Allah yang berbelas kasih, Allah yang peduli akan umatnya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, terlintas dalam pikiran saya kalau orang mencari binatang piaraannya yang hilang. Misalnya ada kucing kita yang hilang. Kita mencari dengan menyuarakan pus, pus. Dan kucing akan menjawab meong, meong. Kita tahu disitulah kucing yang hilang. Pendek kata, gembala akan mengeluarkan sinyal yang oleh sang domba diterima, dimengerti, dihafal. Ini adalah gembala saya. Dan binatang akan memberikan jawaban. Misalnya, kalau kita mencari kucing dengan pus-pus, kucing mengatakan meong. Atau gembala menyuarakan untuk mencari domba, dombanya mengatakan mengembik. Lalu disitulah kita tahu. Demikian pula Allah yang terus mencari kita yang sesat ini. Harus kita hafalkan suara Allah, tanda-tanda kehadiran Allah, agar kita yakin inilah gembala yang mencari kita, gembala baik yang selalu memperhatikan kita, dan kita mengeluarkan sinyal yang ditangkap oleh sang gembala, sehingga gembala tahu persis keberadaan domba yang hilang. Allah tahu persis di mana kita hilang. Dengan kata lain, untuk mendapatkan keselamatan dan kasih karunia Allah diperlukan tanggapan. Tanggapan atas tawaran Allah itu. Kalau kita hilang, tanggapan kita adalah mau diajak kembali pulang. Kesediaan untuk bertobat, kembali kepada kandang yang benar, kawanan domba yang benar, agar kita dapat diselamatkan. Maka kasih karunia Allah itu benar-benar harus kita tanggapi agar kita mendapatkan keselamatan. Oleh karena itu, pertanyaan permenungan kita hari ini, sudahkah kita mengerti akan sang gembala kita, dan sudahkah kita mengeluarkan tanggapan atas pencarian dari sang gembala? Kalau itu terjadi, maka kita mendapatkan tugas perutusan dari bacaan yang pertama untuk mewartakan kabar keselamatan yang kian mendekat. Kita diajak untuk mewartakan dari puncak gunung kabar keselamatan yang datang dari Allah. Itu berarti
kalau kita sudah ditemukan, diampuni, diterima kembali, kita pun harus mewartakan pengampunan itu kepada orang lain. Semoga kita semakin peka akan tanda dan kehadiran Sang Gembala kita, dan kita tanggapi dengan sinyal yang bisa ditangkap oleh Sang Gembala, sehingga kita dikumpulkan kembali di dalam satu kawanan dan satu gembala. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan Engkau terus mencari dan mencari agar ditemukan dan diselamatkan. Biarlah dengan bimbingan tangan-Mu kami selalu berada dalam kawanan domba-Mu, sehingga kami tetap mendapatkan rahmat keselamatan yang datang dari-Mu sendiri. Kuatkan kami, bangunkan kami bila jatuh, agar terarah kepadamu, Sang Gembala sejati. Bapa, semoga umat-Mu yang sedang sakit Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Yang punya beban berat Engkau bantu untuk memanggulnya. Yang punya persoalan Engkau bantu untuk meringankannya. Yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat sesamanya. Semoga akhirnya kami semua senantiasa terarah hanya kepadamu, dan kami selalu boleh menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu untuk menyuarakan kabar gembira kepada banyak orang. Kami juga berdoa untuk Nawanto yang sedang sakit. Semoga Engkau jamah, Engkau sembuhkan, sehingga boleh beraktivitas sedia kala bersama keluarganya. Biarlah ia menjadi tanda cinta kasih-Mu bagi orang lain. Dan semoga Engkau senantiasa berkenan memberkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar mengikuti protokol kesehatan, hidup dengan pola sehat, booster, pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, pola hidup sehat, agar kita terhindar dari virus corona. Terima kasih kesediaan kepada panjenengan semua dalam karya gereja, dengan kolekte, dengan sumbangan, dan dengan berbagai macam cara tenaga maupun doa-doa, sehingga gereja kita bisa melayani sesama. Terima kasih pula yang peduli pada karya-karya sosial, terutama aksi Natal kita. Maka amplop-amplop yang sudah dibagikan, yang masih disimpan, mau segera diisi dan dimasukkan dalam kotak untuk dibelikan sembako, membantu mereka-mereka yang kekurangan. Untuk pembangunan tetap saya undang ambil bagian dalam amplop pembangunan, kolekte pembangunan atau sumbangan pembangunan, agar segera boleh mewujud nyatakan gedung serbaguna yang memadai. Saya mengajak untuk mempersiapkan diri mempersiapkan Natal dengan baik jasmani maupun rohani. Mulai hari ini akan dilaksanakan tobat keliling untuk lansia
mohon dipersiapkan sesuai dengan jadwal. Mulai minggu depan setelah misa pagi ada kesempatan pengakuan dosa. Dan tanggal 13, 14, 15 sore ada tobat untuk umat. Mohon menjadi perhatian. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, Tuhan memberkati.